Transformasi era digital semakin berkembang pesat dari hari ke hari. Keterikatan manusia dengan teknologi semakin erat, karena dirasa memberikan berbagai akses kemudahan untuk menjalankan setiap aktivitas. Era Internet of Things kian melekat pada setiap orang, baik dalam bekerja, belanja, atau bersosial media yang dilakukan serba digital. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki peluang yang besar dalam pengembangan era Internet of Things ini. Tercatat pada Maret 2021, berdasarkan data internetworldstats.com, pengguna internet Indonesia berada pada peringkat ketiga terbanyak di Asia setelah Tiongkok dan India, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta jiwa. Bahkan Asia sendiri tercatat sebagai wilayah internet user distribution tertinggi di dunia dengan persentase 53,4%. Lantas, mengapa digitalisasi ini begitu penting bagi Indonesia? Jawabannya adalah sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi global. Ya, seperti yang kita ketahui, tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 yang menjangkiti hampir seluruh dunia berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam laporannya menunjukkan bahwa pada kuartal 4 tahun 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2,07%. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya memulihkan keadaan ekonomi sembari memutus rantai pandemi. Satu di antaranya adalah dengan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Ternyata, sejalan dengan perkembangan tren global yang meningkat di tahun 2021, sektor keuangan syariah Indonesia tumbuh positif walau dalam keadaan pandemi. Bahkan dari sektor perbankan, aset perbankan syariah pada Mei 2021 tumbuh 15,6% atau mencapai 589,2 triliun rupiah. Ketahanan keuangan syariah sekaligus menjadi peluang yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, mengingat Global Islamic Economic Report tahun 2020 yang memposisikan Indonesia dalam urutan keempat setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, berpeluang sebagai pemain utama dalam industri halal dunia. Digitalisasi keuangan syariah kemudian diwujudkan dengan adanya financial technology atau fintech yang berbasis syariah. Dilansir dari bisnis.com, Indonesia menjadi negara ramah fintech syariah yang disorot oleh dunia. Hal ini dikarenakan dalam laporan Global Islamic Fintech Report tahun 2021 oleh Dinas Standard, Indonesia menjadi sorotan karena menjadi satu di antara negara teratas dengan market size transaksi yang mencapai 2,9 miliar US dollar atau 41,7 triliun rupiah selama tahun 2020. Dalam hal ini, Indonesia berada pada peringkat kelima setelah Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Wah, luar biasa bukan? Perkembangan ekosistem fintech berbasis syariah terus mengalami peningkatan. Bahkan pada Juni 2021, aset fintech syariah di Indonesia terhitung telah tumbuh mencapai 134 miliar rupiah, mewakili 3% dari keseluruhan total aset fintech di Indonesia. Walaupun kontribusinya terbilang relatif masih kecil, namun fintech syariah mengalami peningkatan lebih dari 50 kali dalam 2,5 tahun terakhir. Dikutip dari kompas.com, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memproyeksikan kehadiran fintech syariah dapat menjadi kunci strategis dalam rencana pengembangan ekonomi nasional. Peran fintech syariah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional kemudian dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, perbankan, dan para pelaku industri fintech. Namun tantangan yang harus dihadapi oleh fintech syariah masih cukup besar. Dikutip dari sebuah jurnal karya Rushdiana, masalah yang harus dihadapi dalam pengembangan fintech syariah diantaranya adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech dari hulu ke hilir, ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech, risiko keamanan tinggi dari serangan malware, dan kurang menjangkau konsumen kelas bawah. Selain itu, tantangan yang perlu juga dihadapi adalah kepastian hukum dari pinjaman berbasis daring. Regulasi OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjaman berbasis teknologi langsung sebagai payung hukum fintech di Indonesia tidak memasukkan konsep fintech syariah di dalamnya. Artinya, pemerintah perlu menguatkan sistem regulasi fintech syariah secara khusus. Sementara itu, Survei Nasional Keuangan Indonesia tahun 2019
mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah hanya 8,93%, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di angka 9,1%. Dengan kata lain, hanya ada 9 dari 100 orang dewasa Indonesia yang mengenal produk keuangan syariah dengan baik. Maka kemudian, diperlukan adanya strategi yang inovatif untuk mendorong layanan keuangan digital secara masif dalam menaikkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah secara signifikan. Untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan 6 inisiatif strategis kebijakan di tahun 2021. Di antaranya, arah pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan, penajaman pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional, perluasan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan, serta pengembangan sustainable finance. Konsep fintech berbasis syariah yang melarang adanya praktik maisir, gharar, dan riba seharusnya menjadi alternatif yang baik bagi perkembangan sistem keuangan digital. Semakin menjamurnya berbagai fintech ilegal bisa teratasi dengan diperkuatnya fokus fintech syariah baik dari segi regulasi maupun literasinya. Mari bersama-sama menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui perkembangan fintech syariah di Indonesia.